Kamu, lepaskan pakaianmu. Right, saya berlatih sedikit. Ikutlah denganku. Bukankah Serafina tahun ini 25? Ya, dia sudah usia untuk menikah. Ya, bukankah sudah kutemukan dia seorang tunangan? Oh, jika ini berhasil, kau harus datang merayakannya. Jadi bagaimana dia? Dia baik-baik saja kurasa. Hei, anakku, bukankah kamu akan kencan buta? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Bagaimana dengan pakaian khusus yang kubuatkan untukmu? Ayah, aku hanya meminjam pakaian ini karena aku akan kencan buta. Pakaian yang ayah buatkan untukku terlalu berharga. Untukku sendiri, aku ingin menilai karakter Aiden. Jika dia lulus penilaianku, aku akan bicara dengannya tentang pernikahan. Oh, kamu. Tuan Vance, Serafina selalu punya ide sendiri. Mengapa tidak kau biarkan saja dia mencoba? Ayah. Baiklah. Kami akan lakukan seperti katamu. Namun, kau harus ingat, setiap ucapan dan tindakanmu mewakili citra Vance Corporation. Saat kau di luar, kau benar-benar tidak boleh terlibat konflik dengan orang lain. Paham? Jangan khawatir. Aku tahu batasanku. Oh benar, semua mobilku agak terlalu mencolok. Mobilmu terlihat lebih bersahaja. Boleh kupinjam? Itu adalah kendaraan eksklusif sang penguasa. Oh baiklah, ambillah. Terima kasih ayah, aku pergi sekarang. Berkendaralah dengan hati-hati, asal jangan sampai menabraknya. Paham. Tuan Cole, saya sudah di garasi. Mobil Anda sudah siap servis untuk Yana. Untuk Nona Vance, yang Anda minta jabatan untuk sini untuk menemukan info penerbangannya di bandara. Untuk saat ini lupakan saja dia. Saya ada rapat sebentar lagi. Bawakan saya dokumen dari mobil sekarang. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera naik setelah memarkir mobil. Waktu yang tepat. Berani-beraninya kau mencuri tempat parkirku. Ma'am, apa kau buta? Kau bisa menyedot. Sayang, kamu buta ya? Bisa nyetir tidak? Serius kamu? Jelas kamu nabrak duluan. Aku bahkan tak menyalahkanmu. Lupakan saja. Ayo selesaikan lewat asuransi. Hei, kamu. Selesaikan, enak saja. Aku saja. Kamu bilang ini tempatmu parkir? Biar ku beritahu, sayang, di kota Veridia, bahkan koin jatuh dari langit. Itu milik keluarga Cole. Kamu tuh bukan apa-apa. Kamu. Mau menabrakku ya? Ya, coba. Kamu harus ingat, setiap kata dan tindakanmu mewakili citra Vance Corp. Saat kamu di luar, kamu tak boleh terlibat konflik dengan orang. Paham? Tidak, lupakan saja. Aku tak bisa bikin masalah untuk Vance Corp. Mobil ini milik Tuan Cole. Nona Reed kesayangan Tuan Cole. Kalau tanya aku, sebaiknya kau bayar dan minta maaf. Kalau tidak, kalau menyinggungnya, kau tamat. Tuan Cole, kamu sekretaris Aiden. Dia membiarkanmu berkelakuan seenaknya di luar. Cole Group mau bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya memanggil Tuan Cole langsung? Apa kau tahu latar belakang Cole Group? Kami didukung Sterling Enterprises. Itu salah satu dari 4 keluarga Bedam. Tak, kota Veridia, Cole Group, dan mau... Ku beritahu,
Kau sebaiknya bayar minta maaf. Akui salahmu sekarang juga. Mungkin aku akan memaafkanmu. Begitukah? Perusahaan kecil seperti Sterling Enterprises bikin Cole Group jadi sombong? Aku ingin bertanya pada Tuan Cole, apa dia benar-benar sebodoh itu? Bajumu lusuh sekali. Jangan banyak omong. Mungkinkah kau kenal Tuan Cole? Aku dengar dari orang-orangmu bahwa Cole Groupmu berkuasa dengan tangan besi di Veridia. Benarkah itu? Mungkinkah? Dia benar-benar kaya, Tuan Cole? Dia bukan orang penting, kan? Menabrak kendaraan eksklusif Sovereign tidak bisa diselesaikan hanya dengan ganti rugi. Jika Aiden tulus mengakui kesalahannya, aku mungkin bisa membuat ini selesai. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sangat sibuk sekarang. Kalau ada, katakan cepat. Tuan Cole, saya menyarankan Anda untuk datang ke sini sendiri. Jin Tiao. Kukira kau orang Smith. Ternyata kau bukan siapa-siapa. Jangan paksa aku bertindak. Kubilang kau mau setel biang sendiri untukmu bayar sekarang. Kalau tidak, ketika Tuan Cole tuh kami tahu mobilnya ditabrak, kau mungkin tidak selamat dari kota Veridia. Saya tidak akan meninggalkan kota Veridia. Kau jelas memaksakan jalurmu padaku dan menabrak mobilku. Aku bahkan tidak membuat masalah, dan sekarang kau mencoba memeras. Nona, kau lupa? Ada kamera dashboard di mobil. Jika kau terus memutarbalikkan fakta, aku akan panggil polisi sekarang. Dasar kau gila. Berani kau panggil polisi? Simpan tentang kom. Betul polisi datangin, kau mungkin akan bayar lebih. Kalau tanya aku, di kota Veridia, semua orang harus memberi rasa hormat pada Tuan Cole. Bayar saja sedikit uang dan selesai. Kenapa repot cari masalah? Tunggu sebentar. Tunggu, apakah itu bau? Alkohol? Kau tidak mau aku panggil polisi? Mungkinkah? Kau habis minum, kan? Apapun aku minum atau tidak, memangnya kenapa? Aku sarankan kau cerdas bayar saja. Kalau tidak, pastikan kamu tak akan pergi dari kota Veridia. Jelas kau tabrak mobilku, tapi kau buat masalah dan menuduhku salah. Sebagai sekretaris The Cole Group, beginikah caramu bertindak? Kalau begitu, kusarankan kau periksa kejiwaanmu di rumah sakit. Anggap saja mengurangi risiko bagi The Cole Group. Wow, gadis ini berani sekali. Dia berani menghina Nona Reed. Kau cari mati. Mobil Tuan Cole, kebanyakan orang hindari. Disparagement Fabricial, luar biasa beraninya. Daripada semua orang yang bisa kau cari masalah. Dia memilih Nona Reed. Dia milik Tuan Cole favoritnya. Kau berani menghinaku? Kau cari mati. Kusarankan kau jaga mulutmu. Jika kau benar-benar memprovokasi, bahkan Tuan Cole tak akan mampu menanggung akibatnya. Kau bias di minutes, Pak. Hari ini aku tunjukkan padamu apa jadinya jika kau melawanku. Jadi, beginikah orang-orang dari kota Veridia? Kau pakai kekerasan saat tak bisa menang argumen. Kau berani menghindariku? Pajakah aku akan telepon Tuan Cole sekarang? Baiklah, aku ingin bertanya langsung pada Aiden bagaimana ia melatih karyawannya. Siapa kau berani sebut nama Tuan Cole? Kau cari masalah? Berhenti. Berhenti. Nona Reed, bagaimanapun Anda karyawan The Cole Group. Bagaimana Anda bisa gunakan kekerasan di depan umum? Maaf Tuan Cole, aku salah menanganinya. Wanita ini, dia terus mengganggu saya. Jadi Anda Serafina? Tinggi yang lumayan. Gayanya lumayan juga. Setidaknya Anda bisa membedakan benar dan salah. Halo Tuan Cole, senang bertemu Anda. Terjadi sedikit kesalahpahaman dengan sekretaris Anda. Saya di sini karena ayah Anda dan ayah saya membuat pengaturan untuk... Tidak perlu berkata lebih. Kita tidak cocok. Nona Vance, silakan kembali ke tempat asal Anda. Saya terlalu cepat menilai. Sangat kasar. Tidak heran sekretarisnya begitu sombong. Pertunangan kita diatur oleh ayah kita. Anda mengabaikan saya sebelum saya selesai bicara. Itu tidak sopan, kan? Kesopanan?
Jangan bicara hal tak berguna pada saya. Saya tidak tahu ayah saya sedang berpikir menikahi istri pajangan. Apa? Wanita ini tunangan Tuan Cole? Gadis desa terpencil sepertinya. Dia harus tahu tempatnya. Dia bermimpi menikahi Tuan Cole. Menikahi Tuan Cole. Tuan Cole adalah pria idaman bagi setiap wanita di kota Veridia. Dan wanita ini mengira dia layak bertunangan. Sin yang pertama menentang. Kapan saya pernah bilang ingin menikahinya? Jika kita sejauh itu, jika ayahnya tak henti memohon, dan ayahku sangat merekomendasi, saya takkan pernah buang waktu bertemu dengannya. Baiklah, karena Tuan Cole anggap saya istri pajangan, bagaimana kalau Anda kembalikan uang tanda jadi? Sebelum saya datang, ayahku pesan spesifik padaku jika pernikahan gagal, uangnya harus kembali. Jadi Tuan Cole, bagaimana? Cash App atau Venmo? Cash App atau Venmo? Dia itu memang gubuk dan di pelosok dan minta uang dari si Tuan Cole. Menurut saya, dia tahu dan Tuan Cole yang tidak mau menikahinya. Jadi dia ingin memerasnya untuk uang terakhir. Siapa yang kau remehkan? Tuan Cole, kami adalah miliarder dalam sejarah kota Veridia. Lupakan hadiah pertunangan. Bahkan secuil receh yang jatuh dari tangannya bisa membeli rongsokan yang kau kendarai. Siapa yang butuh recehanmu? Nona Reed, saya rasa Anda salah. Saya hanya mencoba untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya. Apakah dia orang terkaya atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Dan jika dia ingin membeli mobil saya, dia tidak sanggup membelinya. Omong besar, apa tidak takut jadi bahan tertawaan? Tuan Cole tidak mampu membeli mobilnya. Mobil sport ini saja bisa membeli 100 mobil miliknya. Baiklah, karena Tuan Cole sangat kaya, dia tidak akan menghindar dari utang, kan? Hanya nama berdosa biru. Saya akan transfer sekarang. Pembayaran diterima, $20,000. Untuk 4.000 tambahan, anggap saja uang saku perjalanan dari saya. Tuan Cole memang orang terkaya. Sedikit tip darinya mungkin gaji tahunannya. Baik, terima kasih Tuan Cole. Cukup untuk bensin. Jangan pikir kau bisa pergi. Tuan Cole, Anda tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia merusak mobil yang Ketua Cole berikan padamu. Berani kau mengancamku? Kau berpes itu. Lihat Tuan Cole di sini. Ini penyok besar. Serafina, berani kau merusak mobilku? Serafina, berani merusak mobilku? Aku tak pernah menyangka Aiden akan jadi anak kekanak-kanakan. Ini benar-benar membuang waktuku. Jadi katakan padaku, berapa yang kau mau? Saya akan bayar. Bayar? Bisakah kau membayarnya? Mobil ini adalah sebuah hadiah ulang tahun ke-18 dari ayahku. Hanya 3 yang pernah dibuat, dan ini satu-satunya di sini. 1 goresan pada catnya berharga nyawamu. Jadi katakan padaku apa yang akan kau gunakan untuk membayarnya. Tuan Cole, katakan saja harganya. Apakah aku mampu membayarnya, itu urusanku? Itu akan jadi $2 juta. Hukum klik commerce pulang puluh depan. Pasti tidak bisa diperbaiki di sini. Harus dikirim kembali ke pabrikan luar negeri. Oh, Tuhan Spedo, kau manis sekali dan takkan mengerti. Mengingat kau begitu yakin, maka bayarlah dengan cepat. Nona Reed, mobilku ini hanya berharga sekitar $2 juta. Perbaikan seharusnya tidak berharga sebanyak itu, kan? Tuanku, Anda yang terpilih lebih. Mobil ini adalah hadiah ulang tahun dari Ketua Cole. Nilainya bukan sesuatu yang sesungguhnya yang memintanya $2 juta sudah berbaik hati. Kau benar. Ini adalah hadiah istimewa dari ayahku. $2 juta terlalu sedikit untuk diminta. Serafina, aku tidak akan mempersulitmu. $2 juta. Aku akan memberimu 3 hari. Baiklah 2 juta. Tidak perlu 3 hari. Aku bisa memberikannya hari ini. Dia bisa bayar hari ini? Apa dia gila? $2 juta. Dia tak akan mampu membayarnya meski menjual dirinya. Lihat saja. Dia berpura-pura bukan dirinya sekarang. Tapi saat dia tak bisa memberi uangnya, dia akan menangis sejadi-jadinya. Kau tak tahu tempatmu. Betul kau pagi $2 juta itu sebanyak 1.000. Bahkan grup Cole tidak bisa menghasilkan $2 juta secepat itu. Karena mobil Tuan Cole sudah beres, sekarang... Bukankah kita harus bicara tentang mobilku? Karena mobil Tuan Cole sudah beres, maka sekarang... Bukankah kita bahas mobilku? Dari semua mobil mewah yang dijual sedunia, yang termahal adalah Lycan, seharga $140 juta. Tapi mobilku adalah mobil custom tak ternilai.
Mobilku buatan dalam negeri. Tak perlu dikirim ke luar negeri untuk perbaikan yang sangat merepotkan. Wanita ini pasti sudah gila kan? Mobil biasa saja berapa harganya? Paling buruk, saya akan berikanmu yang baru atas nama Tuan Cole. Oh, aku tak pernah berpikir seseorang akan mengendarai mobil dalam negeri untuk kencan buta saat ini. Bisa tidak semestinya lebih malu bentuknya. Oh gila, itu hanya rongsokan bahkan tidak sepersekian dari $2 juta. Ulama mesin ini penuhnya aku kan minta kami melakukan cim. Oh, tidak bersuci. Sepertinya Nona Reed benar-benar belum melihat dunia. Mobilku, meskipun buatan dalam negeri, adalah sesuatu yang tak bisa dibeli uang. Ayo lihatlah kode ini. Secara global ini unik. Bahkan ketua Cole tak layak menyentuhnya. Dan hari ini kau menabraknya. Berani kau sebut ketua kami? Kode menyedihkan macam apa itu? Hanya pebal item negeri. Berapa nyahinya? Aku takut. Kau tidak mencoba kabur dari hutang kan? Jika kau tidak bisa membayar $2 juta hari ini, jangan harap bisa keluar dari kota Viridia hidup-hidup. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Dan untuk pertama kalinya, seseorang mengancamku 2 kali dalam 1 jam. Hari ini, akan kukabari kau apa arti selalu ada yang lebih kuat sebenarnya. Tuan Sterling, ini laporan keuangan tahunan. Serafina, mengapa kau meneleponku di saat seperti ini, larut begini? Bukankah kau seharusnya di The Cole Group? Ya, aku sedang di The Cole Group sekarang. Hanya saja ada yang menabrak mobilku. Apa? Ada yang berani menabrak mobilmu? Bukan hanya itu, mereka menuntut $2 juta dariku. Dan jika aku tak bisa bayar, mereka bilang takkan kubiarkan pergi dari kota Viridia hidup-hidup. Siapa yang punya keberanian melakukannya? Siapa yang berani melakukan itu? Anda mungkin tidak kenal orang ini, tapi Anda harus tahu bosnya. Dia Aiden Cole, CEO The Cole Group, tunangan saya. Kok aku tidak tahu kamu punya orang yang cakap bekerja untukmu? Beraninya. Jangan khawatir. Saya akan kirim orang untuk menanganinya. Baik. Terima kasih, Tuan Sterling. Wah, Pak Tua. Dan orang suruhannya si manis yang telepon ini? Jadi Anda yang menabrak mobil dan ingin Nona muda membayarnya? Katakan pada Aiden, kalau dia cari mati, orang terkaya Viridia City bisa diganti kapan saja. Masih berani ancam Tuan Cole kami? Sudah cukup bicaranya. Katakan apakah jadi dibayar atau tidak? Bayar, pasti bayar. $2 juta, apakah itu terlalu sedikit? Bagaimana kalau saya bayar Anda $20 juta saja? $20 juta? Siapa orang ini? $20 juta? Saya biar untuk pamer di sini. Kalau kami Anda bayar, saya berani terima. Kalau Anda tidak bisa sediakan $20 juta nanti, jangan menyesal. Jangan khawatir, karena saya sudah bilang, saya pasti bisa melakukannya. Tapi, jika Anda berani menyentuh Nona Vance, saya tidak akan melepaskannya. Baik itu. I beri Anda 20 menit untuk maintain dengan $20 juta. Jika Anda tekan baik semenit, saya berarti akan potong salah satu jarinya. Aku spesial waktu 20 menit untuk menyiapkan $20 juta. Jika terlambat 1 menit, aku akan memotong 1 jarinya. Berani bilang bisa menyiapkan $20 juta? Omong kok. Konyol sekali. Seseorang tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Ketika takut kau akan kabur dari hutang. Ini bukan nipis. Sayang, waktu 20 menit mulai sekarang. Ikain, Pri. Aiden, kau akan diam saja membiarkannya berlaku semena-mena. Apa? Kau takut? Ini semua akibat perbuatannya. Memanggil Tuan Cole pun tidak akan menolong. Bungkam mulutnya. Kau... Thanks, perhatian baik-baik. 19 menit 40 detik. Berapa menit 32 detik. Manajer Liu,
Segera siapkan dari bank terdekat dengan Cole Group untuk mengirim 20 juta dolar ke Nona Vance. Aku segera ke sana. Sisa 1 menit. Katakan, harus potong yang ini. Atau yang tam. Atau mungkin mobilku yanti. Tiga 30 detik. ...20 detik. 10 detik. Di mana 10 sterling? 5 4 Lihat. Begini, apakah ayah saya mengatur agar seseorang dari bank datang hari ini? Tidak kau jadwal. Saya kisahkan bertanya. Presiden Ramsey, mau mengapa Anda tiba-tiba di sini? Mengapa ketua Cole tidak memberitahu nama saya belum ni? Saya di sini untuk Nona Vance. Boleh saya tanya siapa Nona Vance? Saya diperintahkan dari atas untuk mengantarkan 20 juta dolar kepada Anda. Mohon tanda tangan untuk konfirmasi. Presiden Ramsey, apakah Anda membuat kaisar hit? Bisa hanya Pak Ejireng dari luar kota. Bagaimana mungkin dia membuat Anda perlu datang secara langsung? Nona Reed, seseorang menelepon Anda 20 menit lalu, benar? Kalau begitu tidak ada kesalahan. 20 juta dolar ini adalah untuk perbaikan mobil Anda. 20 juta dolar. Saya Serafina Vance. Oh, saya tidak menyangka wanita muda ini benar-benar punya kemampuan. Apakah saya bicara terlalu keras barusan? Uangnya sudah diantar, sekarang pergi. Nona Vance, saya sungguh minta maaf. Bank kami hanya dapat menyediakan 10 juta dolar saat ini. Ini adalah sisa 10 juta dolar. Akan berlaku setelah Anda tanda tangan. Selama bank punya dana, Anda bisa menariknya kapan saja. Terima kasih atas kerepotan Anda. Tunggu sebentar. Dokumen jenis apa ini? Saya belum pernah melihatnya. Pak Cole, ini adalah perintah eksekutif dari atasan. Ini pertama kali diaktifkan. Bukan hanya Anda, saya juga melihatnya pertama kali. Ini uang Anda 20 juta dolar untuk perbaikan mobil. Mengalokasikan 20 juta dolar dalam 20 menit di seluruh negeri tidak banyak yang bisa melakukannya, kan? Dia jelas bukan orang biasa. Dia tidak hanya berani, dia benar-benar punya kekuatan. Dengan selembar kertas bekas, dia pikir bisa menipu Pak Cole. Siapa tahu ini asli. Tiffany, kurasa kau sebaiknya pergi ke rumah sakit dan periksa kepalamu. Bisakah hal seperti ini dipalsukan? Pak Cole, ini benar-benar perintah eksekutif dari atasan. Ini berlaku hukum. Zenith Bank berada di bawah The Cole Group. Pak Ramsey, jangan pilih pihak yang salah dan lupakan siapa tuanmu. Sebaiknya jangan memihak orang luar dan berbohong pada Pak Cole. Pak Cole, saya di sini hanya atas perintah. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya tak akan berani menipu Anda. Atas perintah? Perintah siapa? Saya tidak tahu siapa secara spesifik. Saya juga tidak tahu. Atasan hanya bilang agar dirahasiakan. Aku tahu. Ada pihak yang salah di sini. Di kota Viriditia, siapa yang bisa lebih penting daripada ketua Cole yang perlu dirahasiakan? Kau hanya dimanfaatkan sebagai pion. Pak Cole, atasan bilang orang ini tidak bisa diganggu. Saya tidak punya alasan berbohong pada Anda. Saya tidak percaya. Adakah orang yang berani menyinggung The Cole Group? Pak Ramsey, apa Anda tidak menghargai pekerjaan Anda?
Pak Cole, saya benar-benar tidak berbohong pada Anda. Jika Anda tidak percaya saya tentang dokumen itu, Anda bisa tanya ketua. Saya punya keluarga untuk dinafkahi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baik. Halo Ayah, apakah Bank kita punya perintah eksekutif yang mengizinkan penarikan tunai segera? Ya, dokumen seperti itu ada. Tanyakan Bryce Ramsey untuk detailnya. Pak Cole, lihat. Saya tidak bohong kan? Dokumen ini asli. Karena Pak Cole sudah mengonfirmasinya, ini 20 juta dolar. Saya akan bayar Anda. Sekarang setelah kita menyelesaikan mobil Anda, bukankah kita harus bahas kompensasi untuk mobil saya? Mobilku tak bisa diganti walau dengan 20 juta dolar, bahkan 40 juta dolar. Takkan cukup untuk ganti rugi. Aku bayar berapapun harganya, aku tak percaya. Mobilmu tak lebih berharga dari punyaku. Katakan berapa kau minta? Sebut nominalnya. Kalau dia minta bulan, apa Tuan Cole tak akan rugi? Ini cuma mobil lokal murahan. Mau minta harga berapa? Lagi pula keluarga Cole punya banyak uang. Takkan rugi sedikit pun. Sayang, kau cuma mau mengeruk uang Tuan Cole karena dia kaya, kan? Oh, kau bilang Tuan Cole cuma orang kaya bodoh. Tuan Cole, saya tak bilang Anda orang kaya bodoh. Saya cuma khawatir Anda ditipu wanita ini. Saya cek di internet. Mobil ini paling mahal 60.000 dolar, nyaris tak berharga. Sekretarismu Tiffany berpikiran sangat sempit. Mobil ini tidak pernah dijual umum. Mana mungkin bisa ditemukan harganya di internet? Sudah kuingatkan padamu. Mobil ini punya nomor seri unik, satu-satunya di dunia. Tiffany, kau yang suka cari di internet, coba cari tahu apakah Sovereign pernah merestui kendaraan khusus? Nomor seri itu ada di mobilku. Sovereign memang pernah merestui kendaraan dengan nomor seri ini. Tapi, identitas pemiliknya tak pernah terungkap. Sangat misterius. Tak kusangka pemiliknya wanita muda. Apa dengaranku benar? Ini direstui khusus oleh Sovereign? Kalau begitu Tiffany, kalau dia jual diri tak akan mampu membayarnya. Mengendarai mobil eksklusif Sovereign. Status dan posisi ini jauh melampaui grup Cole manapun. Ini semua salah Tiffany yang cari masalah. Tuan Cole jadi terseret. Berurusan dengannya ibarat tantang orang salah. Bagaimana mungkin? Dilihat dari manapun, ini cuma mobil lokal biasa. Tak boleh sederhana. Jadi Tiffany, kau mau ganti rugi bagaimana? Atau berharap Tuan Cole yang bayarkan? Tidak, itu salah. Walau nomor seri sama, mobil eksklusif Sovereign nomornya tanggal lahir pemilik 64-28 Mei. Sedangkan kau baru awal 20-an. Aku paham. Kau cuma memanfaatkan nomor seri sama untuk rekayasa kecelakaan. Peribahasa itu bagaimana? Orang otak kecil tak berkembang, otak besar tak tumbuh. Itu deskripsi orang sepertimu, Tiffany. Karena kau sudah tahu tanggal lahir pemilik, pernahkah kau pikirkan kenapa aku yang bawa mobil ini? Dan siapa diriku baginya? Itu tidak peduli diri Anda. Orang yang masih menipu Tiffany belum lahir. Karena kamu berani menipu aku hari ini. Saya akan menghancurkan kalian berdua dan mobil ini. Aiden, apakah Anda baru saja pergi untuk membuat dia berlari liar seperti ini? Mr. Cole, Anda benar-benar harus tidak tertipu dengan wanita ini. Jika dia benar-benar orang penting, menggambar tidak makan dia, katakan apapun. Juga sudah mengincar Bryce Ramsey lama. Ada yang kurang beres. Pernah sejak dia menunjukkan di sini, dia sedang mengadon wanita ini. Saya bet orang yang ada di telepon baru saja dia sendiri ya. Tiffany, dengan imajinasi yang cerah, kenapa Anda tidak menulis drama singkat? Menjadi sekretaris benar-benar membuang-buang bakat Anda. Aiden, jika Anda tidak menginginkan grup Cole untuk musim gugur hari ini, kemudian kontrol sekretaris Anda. Mr. Cole, mungkin Anda sebaiknya menghentikan Tiffany. Kami benar-benar tidak mampu untuk mengabaikan orang di belakang Miss Vance. Apakah ada orang di semua kota Veridia? Saya tidak akan berani mendengar. Bryce Ramsey, Anda benar-benar bantu wanita ini di setiap ronde. Dokumen ini ditempa juga ya, Kak? Anda memahami dengan jelas jenis dokumen seperti ini belum pernah diaktifkan. Jadi Anda menggunakannya untuk menipu kami, kan ya? Penjaga, raih keduanya. Ya, Tuan. Mr. Cole, gimana dong? 10 juta dolar ada di sini. Buka saja dan lihat untuk Anda sendiri. Saya tidak sengaja.
Bryce Ramsey, Anda senang bawa dua artefak kosong. Siapa yang Anda kira Anda menipu? Berkaitan dengan mengambil Mr. Cole dan saya untuk fools. Mr. Cole, keduanya adalah pasti ada Kairos. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Cole, mereka berdua pasti bersekongkol. Mereka tidak hanya ingin kabur dari hutang, tapi juga menipu uang. Tuan Cole. Saya sungguh tidak tahu ini. Tuan Cole, kotak ini disiapkan bawahan. Kalian berdua salah ambil terburu-buru. Pengkhianat. Sudah lupa kau anjing siapa? Tuan Cole, saya salah. Tuan Cole, saya juga ditipu. Tuan Cole, saya punya keluarga untuk dinafkahi. Maafkan saya sekali ini saja, dan saya akan Bekerja keras seumur hidup. Tuan Cole, Anda tidak perlu mengotori tangan Anda. Saya tuh akan bantu urus si pengkhianat ini. Kau membuktikan kesetiaanmu. Pendap. Kau bercerita Aisyah. Kalau tidak bersekongkol, buktikan pada Tuan Cole. Pikirkan baik-baik. Jika kau pukul saya, bukan hanya grup Cole yang kau tantang. Atasan mengirimmu bantu saya. Jika kau bela penjahat, kau akan bernasib sama seperti mereka. Tuan Ramsey, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya atasanmu langsung? Lalu kenapa jika dia punya koneksi kuat? Sekuat apapun koneksinya, bisakah lebih kuat dari grup Cole? Tunggu apa lagi? Bergerak! Kekuatan terkuat di kota Veridia memang grup Cole. Jadi artinya Tuan Cole benar-benar tak bisa diganggu. Saya minta maaf. Tuan Ramsey, Anda. Nona Vance, jangan salahkan saya. Saya punya istri dan anak untuk dinafkahi. Saya tak bisa dipecat dari grup Cole. Jika harus menyalahkan, salahkan dirimu karena menyinggung orang salah. Kau tak seharusnya menyeretku ke sini. Anjing setia sekali. Benar. Sayang, sekarang tak ada yang mau bantu. Jika kau bercegain berlutut dan memohon maaf pada Tuan Cole dan saya, mungkin saya akan menyeniskan satu lenganmu. Kau bermimpi. Suruh saya berlutut padamu. Kau tak pantas. Biar ku kasih tahu, Tuan Sterling akan segera tiba. Bebaskan aku sekarang. Kalau tidak, yang kau seret juga seluruh grup Cole. Tuan Sterling, kau pikir bisa main pedim? Hidupmu sungguh murah harganya. Waktu di depan mata kau masih berakting. Bahkan jika Tuan Sterling benar-benar berpedetnya, dia akan cuman akan membantu grup Cole kami. Dia hanya akan menjadi surat ajalmu. Aiden, demi keluarga kita, aku tadinya akan membiarkanmu dan grup Cole lolos. Tapi sekarang kau menggali kuburanmu sendiri. Serafina, awalnya seperti kata Nona Reed, jika kau berlutut dan minta maaf, aku mungkin akan membiarkanmu. Karena kau menolak sadar dan menggali kuburanmu, jangan salahkan aku. Sudah kubilang, kau ingin aku berlutut pada anjing? Bermimpilah. Berani kau sebut aku anjing? Sepertinya kau bandel. Hari ini ku beri pelajaran. Ponselku? Kembalikan ponselku. Acting ini sungguh pertunjukan lengkap, bukan? Mau ponselmu kan? Cepat! Nona Vance pasti dalam masalah. Ayo. Jika kau mau ponselmu, merangkaklah ke sini, ambil sendiri. Aiden, Tiffany, kalian akan menyesalinya. Apa ini salah adalah kau? Sudah aku katakan jauh hari. Jika kau berani memprovokasiku, jangan harap keluar dari kota Veridia hidup. Tapi kau tak percaya padaku. Yang saya kau, biarku memadam pada segi lebih awal. Bukankah itu lebih baik? Kau malah menggali kuburmu sendiri. Baiklah, Nona Reed. Cukup pelajarannya. Jangan menyebabkan kematian. Tuan Cole, terkadang kau tak bisa terlalu berbelas kasih. Jika kau bersikap lunak padanya, akan ada 100 sejuta orang seperti dia mengganggu grup Cole. Aku ingin kau memberi contoh.
Aku sarankan kalian semua untuk berhenti sekarang. Jika tidak, saat Liam Sterling tiba, tak satu pun dari kalian selamat. Aku tadinya mau membiarkanmu pergi dan sekarang kau cari masalah. Seseorang hancurkan mobilnya untukku. Hentikan. Siapa berani? Siapa yang berani? Kau berani melukainya begini? Pergi dari sini, sekarang! Jadi kau pria tua itu dari panggilan telepon? Kau hanya bawa satu orang? Kau sudah bosan hidup? Tuan Sterling, saya baik-baik saja. Tangani mereka dulu. Kenapa kalian diam saja? Tidak lihat mereka menginjak-injak The Cole Group? Tangkap dia untukku. Beraninya kau. Kau berani menyentuh Nona Vance? Dengan orang penting ini di sini, The Cole Group waktunya habis hari ini. Liam Sterling? Kau? Tuan Sterling adalah klien bentuk The Cole Group. Dan kau berani memasukkannya? Pergi ke sini main ini. Anku beri penumpang layanan dan yang pantas. Terang Brett, jangan terbiarkan ada yang lolos. Terutama pria tua ini. Beraninya kau. Kau tahu siapa dia? Oh, tidak peduli seperti satu pria tua, satu wanita muda. Jangan bilang kalian berdua tertarik pria ini. Tuan Cole, beginikah caramu membiarkan bawahanmu bertindak liar? Jangan bilang kau tidak takut menjatuhkan seluruh The Cole Group. Aura ini, mungkinkah dia Tuan Sterling? Tidak, mustahil. Jika Tuan Sterling datang, bagaimana mungkin kita tidak mendengar apa-apa? Meskipun aku belum pernah bertemu Chairman Sterling, aku tidak mudah tertipu orang. Lagi pula, foto Chairman Sterling belum pernah dirilis. Hanya karena orang asing mengaku Tuan Sterling bukan berarti harus kupercaya. Berani menghina Chairman Sterling? Kau yang pertama. Kau di sini berpura-pura jadi orang penting? Aiden, kau belum bertemu Tuan Sterling. Tidak takut menyinggung orang yang salah. Aku, CEO The Cole Group yang terhormat, takut. Kecuali ayahku sendiri memberitahuku bahwa kau adalah Tuan Sterling. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Sungguh bodoh. Pergi. Bawa segel dari mobilku. Percayakah kau padaku sekarang? Saya tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya Tuan Sterling. Tuan Sterling, ini semua hanya kesalahpahaman. Semua dia yang lakukan, dialah yang memukulnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak menyentuh Serafina. Kamu baik-baik saja? Aiden, kamu benar-benar pengecut. Tanpa persetujuan diam-diammu, bagaimana Nona Reed berani? Kau takkan lolos begitu saja hari ini. Tuan Cole, bagaimana bisa kau memanfaatkanku lalu membuangku? Bukan itu ku cuma lakukan semua ini untukmu. Oh wanita, tahan dia, cepat. Tuan Sterling, ini semua salahnya. Anda bisa mengurusnya sesuka Anda. Saya akan mengikuti arahan Anda. Tuan Sterling, selama bertahun-tahun ini, Grup Cole telah bekerja untuk Anda. Meski tak ada pujian, usaha kami pantas dihargai. Mengenai mobil Serafina, saya akan bayar berapapun biayanya. Saya juga akan mengirim Serafina ke rumah sakit terbaik terdekat untuk perawatan. Tolong, Tuan Sterling, jangan marah pada Grup Cole. Baik apa komentarku? Aiden baik boleh lakukan semua ini. Benar-benar skenario saling memangsa. Tapi hari ini, kalian berdua takkan lepas dari hukuman yang pantas kalian terima. Nona Vance, saya salah. Semua salah saya. Nona Vance, aku tunanganmu. Kita keluarga. Setelah menikah nanti, aku akan bekerja keras untukmu. Aku akan menebus dosaku. Kau tak tahu kau salah. Kau hanya tahu kau ketakutan. Dan untuk kita berdua, pertunangan dibatalkan. Kau sekarang tak punya sama sekali urusan denganku. Untuk kompensasi tidak kurang sepeser pun. Tuan Sterling, karena dia salah satu bawahan Anda, tolong bantu saya mengurusnya. Pada titik ini, Grup Cole tak punya alasan untuk ada. Untuk mereka. Biar penegak hukum yang urus. Tidak, saya tidak salah. Saya tidak salah. Tidak, Anda tak bisa menyerahkanku ke polisi. Tidak, ini tidak benar. Bagaimana bisa aku tak pernah dengar Sterling Enterprises punya segel seperti itu? Lagi pula, jika Tuan Sterling ada di sini, bagaimana ayahku tak memberitahuku? Sterling Enterprises adalah pendukung Grup Cole. Bagaimana mungkin dia membantu wanita untuk melawanku? Aku mengerti sekarang, Serafina, dia yang kau bayar untuk sandiwara ini kan? Pertunjukan yang hebat! Nona Reed dan saya hampir tertipu oleh kalian. Apa kau tidak mau melepaskanku?
Apa kau tak dengar Tuan Cole? Dia palsu. Kau bilang aktris hebat. Tuan Cole benar. Dia Tuan Sterling. Mengapa dia mau datang menyelamatkanmu? Kau pikir dirimu siapa? Jaga mulutmu. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Kau yang banyak bicara. Pria tua tak sopan itulah dirimu. Apa dia kekasihmu? Oh, jadi dia kekasihnya. Bukankah usia mereka 20 tahun? Ini sudah berakhir. Tepat sekali. Cole Group didukung oleh Sterling Enterprises. Tuan Sterling takkan pernah bantu orang luar melawan Cole Group. Tunggu apa lagi? Hajar Batman. Berani kau menipuku? Berbeda kemantas bercepin. Tunggu. Kalian sungguh tak bisa dinasihati. Sepertinya. Hanya Tuan Cole bisa selesaikan ini. Masih berakting? Ketua Cole. Sudahlah. Kau mau pikir tisimu siapa? Tuan Sterling, speakerphone. Kenapa kau punya waktu meneleponku? Tuan Cole, apa keluargamu sudah terlalu nyaman tahun ini? Pak Sterling, bagaimana keluarga saya bisa berani? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Saya memberi Anda 10 menit untuk sampai ke parkir bawah tanah Cole Group. Kalau tidak, saya tak masalah mengganti pria terkaya di kota Veridia. Tolong tenang, saya sedang menuju ke sana. Jangan coba menakut-nakuti orang di sini. Mustahil kamu punya nomor ayahku. Apakah saya bicara dengan Pak Cole atau tidak, Anda akan tahu saat dia tiba di sini. Pak Cole, jika dia benar-benar berbicara dengan ketua, apa yang harus kita lakukan? Mustahil. Dia hanya berusaha menakuti kita. Pak Sterling ada di Crestview mengurus banyak urusan. Dia tidak punya waktu untuk urusan kita. Identitasmu bahkan belum terbukti. Jangan berani mengancamku dengan ayahku. Benar. Pertama, identitas Pak Sterling belum terbukti. Lagi pula, Ketua Cole dan Pak Cole adalah keluarga. Ketika Ketua Cole tiba, apakah dia benar-benar akan berpihak? Pak Cole, haruskah kita ikat mereka dulu lalu menangani mereka ketika ketua tiba? Mari kita lihat siapa yang berani begitu lancang. Apa kau pikir aku tidak berani? Lakukan saja. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Siapa itu yang berani membuat keributan di grup call milikku? Ayah akhirnya datang. Mereka yang melakukannya yang merusak kado ulang tahun yang ayah berikan padaku. Lihat. Sepertinya ketua Cole melindungi Tuan Cole. Lagi pula, ini perusahaan mereka, wilayah kekuasaan mereka. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Ayah, mereka pelakunya. Mengapa kau di sini? Kau harus bertanya pada putra kesayangan. Ayah. Anakku, apa yang telah kau lakukan? Kemari dan minta maaf sekarang. Ayah, apa ayah sudah gila? Kenapa ayah memukulku? Aku anak ayah sendiri. Ayah, bagaimana bisa ayah memihak dua orang luar? Orang luar? Ini Tuan Sterling. Apa? Dia? Benarkah dia Tuan Sterling? Bukan, tapi mengapa Tuan Sterling ada di sini? Mohon maaf, Tuan Sterling. Permintaan maaf saya yang terdalam, Nona Vance. Ini salah saya membesarkannya dengan buruk. Ayah! Meminta maaf pada Tuan Sterling itu satu hal, tapi mengapa ayah juga minta maaf pada bocah itu? Anakku, apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah... Tuan Cole, dia belum pantas untuk mengetahui identitasku. Benar, ya. Ternyata Tuan Cole telah melakukan coba pendek untuk melindungi Anda dan reputasi perusahaan. Sumpah, bes itu marah. Apakah kau punya urusan di sini? Jika bukan karenamu, apakah dia bisa melakukan hal-hal bodoh? Saya terluka karena putramu membiarkan. Dia menyerangku. Luka di tubuhku. Disebabkan oleh putramu, oleh dia, dan olehnya. Mulai sekarang, kalian berdua dipecat. Tolong, bawa mereka ke kantor polisi. Ketua Cole. Kau bawa dua orang ini pergi. Ketua Cole. Saya tahu saya salah Ketua Cole. Pak Cole? Pak Cole, selamatkan saya. Pak Cole. Sedangkan kau, sekarang juga, segera berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan menganggapmu bukan anakku. Karena Pak Cole tidak mau, mari kita akhiri saja. Pak Cole, tampaknya ikatan saya dengan keluarga Cole telah berakhir.
Anak tak tahu terima kasih. Kau tidak mau berlutut sekarang? Ayah, Call Group kami seharusnya terkaya di kota Veridia. Kenapa kau selalu takut padanya? Aiden, kau pasti tidak berpikir Call Group masih bisa berkuasa di kota Veridia, kan? Dengarkan baik-baik, Serafina. Aku tidak seperti ayahku yang sudah tua dan takut pada segalanya. Kalian berdua, meski kalian membuat onar di kota Veridia hari ini, kalian tetap tak bisa menyentuh Call Group. Benarkah begitu? Pak Cole, kau juga dengar apa yang baru dikatakan putramu. Jika aku tak melakukan apa-apa hari ini, itu berarti aku mudah diganggu. Anakku, apa kau harus menghancurkan keluarga Cole? Berlutut. Kalian semua serang. Kalian semua akan diberi imbalan. Apa yang kau tunggu? Apa kau lupa kalian ini anak buah siapa? Aku, sebagai ketua Cole Group, memerintahkanmu. Turunkan senjatamu. Jika tidak, kalian semua dipecat. Siapapun yang berani bergerak akan bernasib sama seperti Tiffany. Saya, sebagai ketua Cole Group, saya perintahkan kalian jatuhkan senjata. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Siapapun yang berani bergerak akan berakhir seperti Tiffany. Akulah CEO. Seluruh Call Group akan segera jadi milikku. Segera serang. Anak tak tahu terima kasih. Aku belum mati. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin melihatmu dimanipulasi oleh gadis ini. Aiden, apa kau masih begitu bandel? Kalau begitu, aku harap kau tidak memohon belas kasihan nanti. Halo? Apa katamu? Ulangi lagi. Apa? Keuangan perusahaan bermasalah dan disita tanpa batas waktu. Oh tidak. Seluruh keluarga Cole akan terseret dalam masalah ini. Aiden, kau tahu kenapa aku mengatur pernikahan ini untukmu? Kau biasanya bertingkah semaumu dan itu tidak apa-apa. Aku bisa menutup mata. Tapi hari ini kau malah menyinggung Serafina. Aiden, sekarang Call Group kebanggaanmu, bukan lagi pendukungmu. Bukankah kita harus bicara tentang apa yang kau lakukan padaku hari ini? Nona Vance. Aku sungguh tahu aku salah. Semua salahku, aku buta. Nona Vance, berapa harga mobilmu? Aku bisa menggantimu untuk semuanya. Asalkan tidak melibatkan Call Group, aku bahkan besok bisa menikahimu. Tidak sekarang. Aku bisa daftarkan pernikahan kita sekarang. Nona Cole, tolong pertimbangkan bahwa kita semua keluarga dan berbaik hatilah ya. Tidak. Saat kau memperlakukanku seperti itu tadi, tampaknya kau tidak berpikir tentang membiarkanku pergi. Aku juga bilang, aku akan membuatmu membayar. Aku selalu menepati janjiku. Tuan Cole, demi menghormati hubunganmu dengan ayahku, aku bisa membiarkan keluarga Cole selamat. Namun, aku punya satu syarat. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Tolong, beritahu kami. Selama kita bisa selamatkan grup Cole, aku akan melakukan apapun. Kupikir kau pernah dengar pepatah ini, yang memulai masalah harus mengakhirinya. Serafina, apa maksudmu? Kau benar-benar berharap ayahku mengeluarkanku dari grup Cole? Ada apa? Bukankah kau baru saja memohon padaku untuk menyelamatkan grup Cole? Sekarang aku sudah memberimu solusi, dan kau tidak senang lagi. Sungguh sulit menjadi orang baik. Mengenai mobilku, kurasa kau tak mampu membayarnya. Jadi masalah ini, seseorang harus bertanggung jawab, kan? Nona Reed. Dia tidak punya kualifikasi. Tapi dia sekretarismu. Dia mengendarai mobilmu. Semua yang dia lakukan hari ini adalah atas instruksimu. Jadi mengenai masalah ini, bagaimana sebaiknya aku menanganinya? Nona Vance, aku akan melakukan sesuai katamu. Besok aku akan umumkan secara publik bahwa aku mencoret Aiden dan mencabut posisinya sebagai CEO. Mulai sekarang, dia tidak akan punya hubungan dengan keluarga Cole. Ayah, aku putra satu-satunya. Ayah, kau tak bisa melakukan ini, ayah. Aku tak punya putra lagi. Besok, sebagai kepala keluarga Cole,
aku akan mengumumkan bahwa mulai sekarang kau dicoret dari keluarga Cole. Dulu, jika bukan karena kesalahanku yang menyebabkan kecelakaan ibumu, aku takkan pernah membiarkanmu bertindak seenaknya. Atau membiarkanmu, anakku, menjadi CEO perusahaan. Tuan Cole, kompensasi ini apakah berasal dari grup Cole atau dari orang lain? Ini uangku. Aku perlu kejelasan. Oh, tunggu. Tiffany adalah sekretarismu. Dan kau sekarang tak punya ikatan dengan grup Cole. Jadi uang itu kalian berdua harus bayar. Serafina, kau ingin aku bayar? Mimpi saja. Kau takkan bayar kan? Baiklah. Jadi katakan berapa uang? Akan membuatmu dipenjara beberapa tahun? Oh, ngomong-ngomong. Aku beri kau 3 hari. Hubungi aku jika sudah dipikirkan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Sungguh malang orang hebat yang jatuh. Bubarkan, bubarkan. Ayo pergi. Tuan Cole, apa yang kita lakukan sekarang? Diam. Tuan Cole, mengapa kita tidak minta bantuan Tuan Croft? Kakekku, Ya, tapi ibuku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Croft. darah lebih kental dari air. Kamu masih cucu Tuan Croft. Mereka pasti bisa membantumu. Benar, kau benar. Aku masih punya darah keluarga Croft. Halo kakek. Ayahku karena orang luar mengusirku dari keluarga Cole. Dan dia membiarkan mereka menggangguku. Kakek, kau harus membantuku. Saya selalu bilang, Victor Cole itu tidak berguna. Dia takkan jadi orang hebat. Dan sekarang, dia mengusirmu dari keluarga Cole. Beraninya dia. Kakek, yang penting sekarang bukan ayahku, tapi Tuan Sterling. Simpanannya menabrak mobilku, dan dia memaksaku bayar. Kakek, tolong bantu aku memberi pelajaran. Bayar? Mimpi saja. Keluarga kelas 2 saja berani menggertak cucu Silas Croft. Dan ayahmu, bagus dia mencoretmu. Keluarga Croftku yang hebat lebih kuat dari Cole grupnya, kan? Kakek, benar. Tapi Tuan Sterling, simpanan itu nyaris membunuhku. Kakek, bagaimana jika mereka mengejarku? Apa yang harus kulakukan? Simpanan? Besok ada konferensi Bursa Niaga Dunia. Tuan Sterling pasti akan keluar negeri. Jika kau tak tahan, ajak dia keluar dan beri dia pelajaran. Berani mengganggu cucu Silas Croft. Aku takkan membiarkan begitu saja. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya. Terima kasih Pak Kakek. Kakek, kau jauh lebih baik daripada ayahku. Ayahmu dan anak kesayangannya, dia tak pantas dibanding denganku. Anak-anak ini berani mengganggu Putri William Vance. Mereka pasti mencari mati. Sayang, masih sakit? Ini semua salah ayah. Aku bertindak sendiri, mengatur pernikahan ini. Dan itu membuatmu banyak masalah. Tidak, hanya tergores. Sudah tidak sakit, lihat. Hei, hati-hati. Pria-pria itu tak ada yang bisa diandalkan. Hei ayah, jangan coba jodohkan aku lagi. Lagi pula ayah, aku Putri William Vance. Jika aku tak pernah menikah, masih banyak orang yang bisa menjagaku. Ya, intinya, ayah ingin kau punya seseorang yang peduli di sisimu. Tapi jika kau tak mau cari siapapun, maka tidak jadi. Ayah dengarkan kesayangannya. Jadi sudah diputuskan tak boleh mundur. Oke. Besok aku kembali ke perusahaan. Ada banyak urusan menungguku di sana. Oh, kau ini. Apakah Anda ada waktu siang ini? Saya ingin meminta maaf langsung. Tuan Zhao. Ya, Nona. Tuan Zhao, apakah mobil sudah dikirim? Sudah dikirim. Tuan Vance bilang dia keluar negeri, jadi Anda harus ke perusahaan.
Dia tidak percaya saya. Uang yang saya utang sudah siap. Apakah Anda ada waktu hari ini? Dia sudah siap? Dari mana dia dapat uang itu? Tuan Cole, apakah Anda mengusir Aiden hanya sandiwara? Anda berbalik dan memberi Aiden. Perkataan saya, apakah Anda tak pedulikan? Mana berani, Nona Vance? Aiden mungkin ke keluarga Croft. Kakeknya pimpinan keluarga itu. Uangnya pasti dari keluarga Croft. Sungguh tak ada kaitannya di geng saya. Keluarga Croft? Baiklah, saya mengerti. Dia cepat sekali dapat dana. Saya khawatir uang ini tidak akan semudah itu. Baiklah. Kalian berdua ikut saya. Ya, Nona. Sayang, dia termakan umpannya. Tunggu aku di sini. Ya. Nona Vance, ini biaya perbaikan mobil Anda. Nona Vance, kemarin saya sangat tidak tahu diri. Hari ini saya sudah siapkan jamuan makanan untuk menebus kesalahan dan minta maaf. Kau akan pergi begitu saja? Begitukah? Saya sudah terima uangnya. Tak perlu minta maaf. Untuk makanannya, makan saja sendiri. Serafina, jangan kelewatan. Kapan ku bilang kau boleh pergi? Apa yang akan kau lakukan? Mana mungkin kau pikir aku memanggilmu ke sini untuk mengembalikan uangmu? Serafina, karena kau bisa bersama Tuan Sterling peliharaan pria tua itu, maka aku akan berbaik hati dan membantumu. Jika aku menjualmu di pegunungan terpencil, bukankah kau akan sangat populer? Kau gila. Kuperingatkan kau, kalau berani menyentuhku, kau habis. Mana mungkin kau pikir 2 orang suruhanmu di luar sana bisa menyelamatkanmu? Karena aku bisa membuatmu menemuiku di sini, kenapa aku tidak siap? Apa yang kau lakukan pada mereka? Kupikir sekarang mereka sudah diurus. Beraninya kau? Di siang bolong, tidak takutkah ketahuan? Ketahuan, seluruh hotel ini milik keluarga Croft. Siapa yang akan menemukan apapun. Dan juga aku akan baik hati memberitahumu semua kamera pengawas di hotel sudah kumatiakan. Bahkan jika polisi menyelidiki, mereka tidak akan menemukanku. Kamu gila. Aku memperingatkanmu. Jika aku tak kembali hari ini, pasti ada yang mencariku. Sebaiknya kau menyerah sekarang. Kalau tidak, aku pastikan kau habiskan sisa hidupmu di penjara. Serafina, berhenti bersikap sok berkuasa. Bukankah kau bisa dibeli? Hentikan sandiwaramu. Lari, bukankah kau pandai lari? Jangan mendekat, jangan mendekat. Dua orang di luar itu sudah beres? Sudah beres. Kerja bagus. Uangnya sudah ditransfer ke kartumu. Ikat dia untukku dan masukkan ke bagasi. Juga hancurkan mobilnya untukku. Baik, Tuan Cole. Menjualnya ke pegunungan terpencil itu terlalu baik untuknya. Aiden punya nyali. Tidak, aku harus cari cara kabur. Kau tidak bisa Pinito. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Lihat mobilku. Masih bisakah ini dikendarai? Itu adalah alpermiak. Bisakah kau bersikap masuk akal? Maksudmu apa? Siapa yang benar-benar memotong siapa? Untuk apa kau membunyikan klakson? Masih mencoba kabur?
Ini jalan buntu, kau tak bisa kabur. Sangat dalam. Dia pasti mati kalau jatuh ke sana. Kau sendiri yang melompat. Jangan salahkan aku. Jangan kembali menghantuiku. Apakah dia sudah ditemukan? Belum. Nona Vance tiba di hotel keluarga Croft. Jejaknya menghilang. Ada lagi? Bicaralah. Tapi kami menemukan mobil Nona Vance di sungai bersama kedua pengawalnya. Kami khawatir. Khawatir Nona Vance mungkin telah. Terus cari. Aku ingin mereka ditemukan. Hidup atau mati. Dan juga selidiki secara menyeluruh. Siapa yang ditemui Nona Vance hari itu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Tuan, Kakek. Bagaimana pekerjaanmu 2 hari ini? Kamu sudah cukup mengenal perusahaan ini, kan? Oh, kakek. Cakupan bisnis perusahaan kami lebih besar dari semua bisnis yang saya tangani di grup Cole. Lakukan dengan baik. Tunjukkan Tuan Cole kemampuanmu. Apa yang terjadi pada pacar kecilnya? Karena dia suka jadi pencari harta, aku sebaiknya mengirimnya langsung ke pegunungan terpencil agar para lelaki liar itu bermain dengannya. Wanita seperti itu pantas mendapat pelajaran berharga. Masalah-masalah kecil yang tidak berbahaya ini bisa kau tangani sendiri. Baiklah. Oh, lihat beritanya. Nona muda dari keluarga Vance kuno hilang. Jika kita bisa membantu mereka menemukan nona muda mereka, kesempatan naik tangga sosial bersama Vance dan menjadi menantu keluarga Vance, dunia bisnis Veridia akan kita kuasai, kakek dan cucu. Jangan khawatir, kakek. Aku jamin akan menemukannya. Kakek, dia nona muda keluarga Vance. Dialah putri keluarga Vance. Dia satu-satunya putri Tuan Vance. Jika kamu bisa menemukannya, dia akan mengabulkan permintaanmu. Tetapi mereka yang menculiknya akan bernasib buruk. Kakek, selamatkan aku. Kau harus selamatkan aku. Maksudmu kau yang menculiknya? Kakek, aku sungguh tidak tahu wanita itu adalah putri Tuan Vance. Jika aku tahu, dengan 100 nyali pun takkan berani menculiknya. Kau akan menghancurkan keluarga Croft. Segera kirim orang untuk mencarinya. Sebelum keluarga Vance tahu tentangmu. Dia melompat dari tebing. Tapi kakek, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia melompat sendiri. Apa? Segera kirim orang untuk mencarinya. Kalian harus lebih cepat dari keluarga Vance. Jika dia mati, ya sudahlah. Jika dia tidak mati, maka keluarga Croft tamat. Pantas saja Tuan Sterling melindunginya. Aku seharusnya tahu lebih awal. Cepat! Pergi sekarang. Jangan sampai dia kembali ke keluarga Vance hidup-hidup. Aku akan pergi mencarinya sekarang juga. Ingat, masalah ini kau harus menyimpannya sampai mati. Kau tidak boleh memberitahu siapapun di luar. Jika tidak, bahkan aku tak akan bisa melindungimu. Baiklah, aku pergi sekarang. Di mana aku? Cantik, kau sudah bangun? Siapa kau? Kenapa aku di sini? Namaku Luna. Kakakku menemukanmu di tepi sungai dan membawamu pulang. Kakakmu? Ya, Kakakku adalah orang terbaik di dunia. Cantik, apakah kepalamu sakit? Dokter bilang kepalamu terbentur. Ada yang sakit di tempat lain?
Tidak. Sebenarnya tempat apa ini? Desa kami bernama Desa Wispewin. Kakakku adalah dokter desa. Dia mengilam tomu. Ini kakakku. Apakah kau ingat dia? Aku tidak ingat. Anda amnesia sementara. Tidak serius kok, karena kau sudah sadar. Nanti ku bawa kau keluar desa dan ke kantor penegakan. Baiklah. Leo, wanita cantik itu terluka. Biarkan dia di rumah kami beberapa hari lagi ya. Kalau begitu, tunggulah sampai lukamu sembuh. Terima kasih atas bantuanmu. Nona, kakakku terlihat galak tapi aslinya sangat baik. Kau tidak perlu takut padanya. Suara apa itu? Tetap di rumah, jangan keluar. Di mana dia? Bayar. Kau buat aku menunggu selama ini. Kapan kau akan bayar utang? Kalian semua, pulanglah. Uang utangnya, aku tak akan bayar sepeser pun. Sudah bertahun-tahun aku menagih utang, dan baru kali ini lihat yang setegar ini. Anak bayar utang bapaknya, tak paham? Nona, Aku takut. Aku akan keluar melihatnya. Kamu tetap di sini, jangan keluar. Wah. Punya simpanan di sarang asmara? Ya, kau punya bakat semacam itu. Mengapa kau tak ajari aku? Apa yang kau lakukan di luar sini? Masuk kembali. Apa kau takut aku akan memakannya? Biar ku beritahu. Jika kau tak bayar hari ini, tak ada yang boleh pergi. Berapa utangnya padamu? Ada apa sayang? Mau ku bayar untuknya? 40.000. Bagaimana kau mau membayarnya? Itu $1,600 minggu lalu. Kau merampok kami. Ide bagus sekali. Karena kau tak mau bayar, kami ambil saja. Kau melakukan pemerasan. Itu ilegal. Dengarkan baik-baik kawan. Dia pikir dia tahu hukum. Kukatakan padamu sekarang. Jika kau tak bayar, tak ada yang boleh pergi. Kau masuk tanpa izin dan melakukan pemerasan dan pengancaman. Kami bisa panggil polisi. Panggil polisi? Sayang, kau pasti baru di sini kan? Di gubuk terpencil ini, di mana kau berencana panggil polisi? Bagaimana kalau ini? Aku takkan buat dia bayar hari ini. Datang temani aku. Aku suka wanita cantik. Kau tak punya malu. Jangan macam-macam. Aku bisa lebih tak tahu malu, cantik. Jika kau ikut denganku, aku jamin kau hidup mewah. Pasti lebih baik darinya. Lagi pula, jika suatu hari kau baik padaku, dan aku senang, siapa tahu, aku mungkin saja mengampuninya. Bagaimana dengan itu? Apakah aku cukup dermawan? Leo. Oh, lihat. Adik perempuannya juga di sini. Sempurna, semua orang ada di sini. Leo, jika kau tak bayar uangnya hari ini, adikmu dan si cantik ini patut bubu. Datang ambil besok. Tapi jangan sentuh mereka. Masih mau jadi pahlawan?
Aku berubah pikiran. $4.000 itu harga awal. Sekarang aku mau $10.000. Mimpi kali. $10.000? Jangan coba-coba. Hei cantik, kamu ngawur. Aku coba bersikap baik, tapi sikapmu benar-benar menggangguku. Kamu Akan kurus. $10.000, baiklah. Beri saya 3 hari. Dalam 3 hari jadi $20.000. Hanya $10.000, 3 hari. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kamu masih saja bikin susah. Jika tidak bayar, kami bawa dia. Mereka tak peduli hukum. Jangan ribut sama mereka. Ini tak ada hubungannya dengannya. Utang ayahku. Akan kubayar. Tunggu apa lagi? Cepat ambil uangnya. Nggak lihat bos sudah menunggu. Kamu jatuh di mana? Ada yang luka? apa yang kamu lakukan? Dia masih anak-anak. Cepat! Hidupmu murahan. Cepat ambil uangnya. Jaga mulutmu. Berani-beraninya kamu menyuruhku, percaya atau tidak, akan kupukuli dia. Berani sentuh anak buahku? Tangkap dia. Kamu menerobos masuk, memukuli dan memeras. Sudah tidak ada hukum lagi. Sayang, akulah hukumnya. Terus pukuli dia. Marco, kamu bilang ke mereka. Bilang ke mereka. Kami kesini bukan untuk nagih utang. Sepertinya kita bertemu orang yang susah. Ada urusan besar yang menanti. Kemari, cepat. Sepertinya hari sialku. Setelah urusanku selesai, akan kuberi pelajaran. Ayo pergi. Leo, Apa kabar? Lepaskan pakaianmu, biar ku periksa dirimu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bukankah dokter biasanya hanya memeriksa pasien tanpa membedakan gender? Aku hanya melihat lukamu. Aku tidak akan melakukan hal lain. Kompres hangat akan membantumu pulih lebih cepat. Jika kau merasa sakit, katakan saja sesuatu. Terima kasih. Leo, apalah lemam? Telingamu sangat merah. Tidak kau gelap. Harus sangat merah. Maaf kau jadi terlibat. Aku akan mengirimmu pergi besok. Apakah mereka sering datang? Ya, mereka orang jahat. Terkadang mereka datang tiap 3 hari. Leo dan aku sudah terbiasa.
Serafina, kau halongi cepat Abel. Apa kau punya uang untuk mereka? Itu $10.000. Lagi pula, jika bukan karena aku hari ini, kau tak perlu memberi mereka banyak. Jangan khawatir soal uang. Rumah ini seharga $6 hingga $10.000. Itu tidak bisa. Jika kamu jual rumah, mau tinggal di mana? Bagaimana kalau ini? Kamu harus ikut aku. Pokoknya perbuatan mereka ilegal. Kamu tidak perlu memberi mereka uang itu. Katakan sesuatu. Aku janji pada kakek aku akan tinggal di desa dan mewariskan ilmu penyembuhan dan meneruskannya. Kau lihat kondisi di sini. Jika aku pergi, para lansia di desa tak punya tempat berobat. Tapi kamu tak bisa biarkan Luna tumbuh di lingkungan ini, kan? Ayo ikut denganku. Kamu tak bisa terperangkap di gunung terpencil seumur hidupmu. Lagi pula Luna bilang padaku kau kuliah kedokteran. Hanya di tempat lebih besar kamu bisa selamatkan lebih banyak orang, benar? Leo, tolong dengarkan dia. Yuk pergi balap ya. Setelah sampai di kota besar, kau bisa selamatkan lebih banyak orang dan jadi dokter lebih hebat. Biar kupikirkan dulu. Jangan pikirkan, mulai berkemas. Kita berangkat besok pagi. Wanita di foto ini, kita harus menemukannya. Keluarga Croft menawarkan $200.000 untuk menemukan wanita ini. Kepala desa, maksudmu dia seharga $200.000? Apa? Kau sudah melihatnya? Lebih dari sekadar melihat. Si centil itu di rumah Leo. Sore ini, saat aku menagih utang, dia bikin masalah. Wah, kebetulan sekali. Kau menemukannya. Tahu dia di sana mempermudah. Besok pagi kita jemput dia. $200.000 itu jadi milik kita. Baiklah. Tuan, tolong, kau harus baik-baik saja. Nona Vance pasti masih hidup. Tuan Zhao, ada kabar Nona Vance? Seseorang melihatnya di tempat bernama Desa Whisperwind. Melihat Nona Vance. Bagus, kirim mobil segera. Kita pergi sekarang dan bawa Nona Vance kembali. Tuan, Nona Vance telah ditemukan. Kau harus bangun. Kau kira bisa kabur tanpa bayar utang? Mimpi kali. Rumah ini sudah kamu agunkan. Kami pergi kemana setelah ini? Bukan urusanmu. Siapa peduli rumah burukmu ini? Biar ku peringatkan. Kalau tak bayar hari ini, kau kuhancurkan. Tunggu sebentar. Aku yang akan bayar utangnya. Lepaskan kami. Jam tangan ini. Harganya pasti tinggi. Sekarang kami boleh pergi, kan? Marco, ini untukmu. Sebagai ungkapan terima kasih. Hei! Ku bilang boleh pergi, kami beri semuanya. Kenapa tak mau lepaskan kami? Kenapa? Karena dialah yang kami cari. Anggap saja kau beruntung. Orang penting bayar mahal untukmu. Jadi, kalian tak akan kemana-mana hari ini. Kalau begitu kembalikan jamku. Kembalikan. Kau pikir bisa minta kembali yang sudah kau berikan? Mimpi. Tidak tahu malu. Apa yang di tanganku adalah milikku. Mau minta kembali? Ikat mereka. Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Apakah dia kekasihmu? Kau begitu melindunginya, jadi aku pasti tidak akan melepaskannya hari ini. Keahlian macam apa mengikat seorang wanita? Kau justru mengingatkanku. Hanya mengikatnya tidak sepadan, bukan? Dia pasti dari kota, begitu halus dan berkulit lembut. Seseorang menawarkan $200.000. Dan kau masih melawan. Kenapa kau tidak biarkan kami bersenang-senang dulu? Tidak tahu malu. Menjijikan. Aku belum pernah bersama wanita secantik ini sebelumnya. Jangan sentuh dia. Aku akan menyentuhnya. Apa yang akan kau lakukan? Bukan hanya aku akan menyentuhnya, aku akan membuatmu melihat. Jangan sentuh aku. Lepaskan Serafina. Pergi sana.
Luna. Sayang. Leo, bukankah kau di sini untuk menangkapku? Biarkan mereka pergi. Lelaki macam apa yang menindas wanita? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ayo. Menyebalkan. Sumbat mulutnya. Tunggu sebentar. Mereka hanya menyuruhmu menangkapku. Jika kau berani menyentuhku, tidakkah kau takut menyinggung pembelinya? Sebaiknya kita tidak menyentuhnya. Mungkin bos besar marah? Apa yang perlu ditakuti? Mereka sudah bayar untuk hidupnya. Menurutmu mereka akan peduli? Clayton, kamu tidak takut menyinggung atasan? Dia cari gara-gara. Kamu seorang pria dan kamu masih mau membela dia? Kamu lihat saja baik-baik. Tunggu, $200.000. Aku akan beri kau $200.000. Biarkan kami pergi. Anda, seorang wanita yang bahkan tidak bisa mengumpulkan $10.000. Apakah kamu lupa? Kamu lupa jam tangan itu? Itu sangat berharga. Itu membuktikan bahwa saya bukan orang biasa. Biarkan kami pergi saja, dan saya janji akan beri uangnya. Ah, omong kosong. Pak Cole bilang ke saya kamu mencuri barangnya dan kabur. Kamu coba menipu saya. Melihat ini, Pak Cole yang mereka sebut pasti tahu siapa saya. Lalu sudahkah kau pertimbangkan apa hubunganku dengan Pak Cole ini yang kau bicarakan sebenarnya? Jika hanya soal mencuri sesuatu, kenapa mereka repot-repot begini? Seperti yang diharapkan dari orang berbudaya dari kota besar. Pandai sekali bicara. Tapi itu tidak berlaku padaku. Berani kau memukulku? Aku akan patahkan tanganmu, percayalah. Semuanya berhenti. Clayton, apa yang kau lakukan di sini? Kepala desa. Mereka sengaja melukai seseorang. Mereka bahkan mencoba. Anda harus menghukum mereka dengan berat. Dia orang yang kami cari. Benar, itu dia. Baiklah, asal kami mendapatkannya. Kau binatang tak terkatakan, apakah dia seseorang yang bisa kau sentuh? Membuat keributan seperti ini. Jika penduduk melihat ini, aku tak bisa melindungimu. Clayton, aku baru saja melihat wanita ini, begitu berkulit putih dan lembut. Kupikir karena bos besar belum tiba, aku akan bersenang-senang dengan saudara-saudara. Siapa sangka dia begitu keras kepala? Baiklah, cepat bersihkan, bawa keduanya kembali ke dalam. Jangan biarkan ada yang melihat. Kau bersama mereka. Kau begitu jahat, kau tak pantas jadi kepala desa. Jangan sok kuat sekarang. Saat Tuan Cole tiba di sini, kau akan membayarnya. Kau tak pantas menjadi kepala desa angin berbisik. Leo, aku melihatmu tumbuh. Kakekmu cukup keras kepala, tapi mengapa kau juga begitu tak tahu terima kasih? Jika kau bersikeras membantu orang luar, maka jangan salahkan aku. Desa angin berbisik, hancur tepatnya karena punya kepala desa sepertimu. Diam! Sekarang, bawa keduanya terkunci di dalam. Tunggu sebentar. Kau harus memberitahuku siapa sebenarnya Tuan Cole yang terus kau bicarakan. Jika aku akan mati, aku berhak tahu alasannya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Tuan Cole adalah cucu Tuan Croft dari salah satu dari 4 keluarga besar. Aku tak mau buang napas lagi untukmu. Sekarang, bawa mereka masuk. Pergi. Awasi mereka dengan hati-hati. Aku akan menjemput Tuan Cole. Baiklah. Tuan Cole, halo. Saya kepala desa. Orang yang Anda cari, saya sudah menemukannya untukmu. Dia dikurung di dalam sekarang. Saya akan membawamu masuk. Tolong. Bagus sekali. Apakah ada yang mencarinya? Hanya seorang wanita. Siapa peduli? Siapa yang akan mencarinya? Apakah ada orang asing datang ke desamu beberapa hari ini? Oh, pasti tidak. Desa kami sangat kecil. Aku tahu jika lalat masuk.
Sepertinya keluarga Vance belum mencari. Mari ikut saya. Lewat sini, silakan. Baiklah, ikat mereka berdua. Orang jahat, lepaskan Leo. Lepaskan Serafina. Luna, Leo, Serafina, we're baik-baik saja. maafkan aku, Luna. Aku tidak bisa melindungimu. Dasar monster, benar-benar tak punya hati. Sebaiknya doakan Luna baik-baik. Kalau tidak, aku belum selesai. Belum selesai dengan kami. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Kau pikir bisa mengancamku juga? Kau sangat takut pada Tuan Cole. Tidakkah kau takut padaku? Jika mereka rela keluar uang banyak mencariku, pasti aku bukan orang biasa. Itu saja yang kau punya? Jika kau berani, katakan pada Tuan Cole saat dia tiba. Leo, kepalaku sakit. Luna. Clayton. Cepat, bawa kakakku ke rumah sakit. Jika tidak, takkan kubiarkan kalian pergi. Hanya satu nyawa. Lebih baik dia mati. Kenapa aku harus melepaskanmu? Clayton, aku akan melawanmu. Rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Jika kau bawa dia ke rumah sakit, aku akan ikut denganmu menemui Tuan Cole ini. Kau sekarang dalam genggamanku. Kau pikir kau punya ruang negosiasi? Bos menyuruhku menjagamu. Sebaiknya kau diam saja dan jangan bikin ulah. Siapa yang meletakkan foto 3 orang di meja? Nasib buruk sekali. Jangan sentuh kakekku. Taruh itu. Tidak mau. Ups, jatuh. Clayton, kau bukan manusia. Kau monster, bajingan. Pergi ke neraka. Berani mengutukku? Leo, sebelum Tuan Cole yang mereka bicarakan ini datang, kita harus mencoba sesuatu. Kau monster, kau benar-benar, kau menyentuh mayat dan anak-anak. Tidakkah kau takut keturunanmu akan kena balasannya? Berani mengutukku. Seharusnya kau bersikap baik dari dulu. Kau takkan menderita begini. Mencari mati. Marco, mungkin kita tak usah membunuhnya. Bagaimanapun, Tuan Cole segera tiba. Apa yang perlu ditakuti? Kita hanya membantunya menyelesaikannya lebih dulu. Berhenti. Berhenti. Sudah kubilang awasi mereka baik-baik. Tapi kalian lepas kendali. Sekarang kalian bikin VIP marah. Tuan Cole, aku hanyalah orang biasa. Tolong jangan ambil pusing. Serafina, aku tak pernah menyangka kau akan berakhir di tanganku. Kau ketakutan. Kau sangat menyesalinya. Kau jatuh dari gunung setinggi itu. Kenapa kau tak mati saja? Jika saja kau mati, semua ini takkan terjadi. Tahu tidak? Aku muak melihat tipemu, kalian para putri manja yang sok sombong dan angkuh. Kau bahkan mengusirku dari The Cole Group. Ini pantas kau dapatkan. Putri manja, diusir dari The Cole Group, lalu siapa aku? Kau Tuan Cole yang mereka bicarakan? Apa maksudmu? Berhenti berpura-pura. Kau harus mati hari ini. Oh, benarkah? Sepertinya, kau selalu tak menyukaiku. Pelajaran yang kuberi dulu tidak cukup. Jangan sok kuasa di sini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Melihat identitasku, bagaimana kau yakin tak ada yang akan datang? Menyelamatkanmu, kau tak tahu kan? Keluarga Vance mencarimu kemana-mana. Sayang sekali, kau berakhir di tanganku. Keluarga Vance. Akulah pewaris keluarga Vance. Keluarga Vance belum sampai. Aku beri kau kesempatan. Aku akan membuat kesepakatan. Kalau kau lepaskan kami, aku akan membiarkanmu kembali ke The Cole Group. Kau kira aku bodoh? Mencoba mengulur waktu? Tak berguna.
Kau pikir jika keluarga fans tahu aku dalang di balik lenyapmu, aku masih punya jalan keluar? Kalau kau lepaskan kami, aku takkan biarkan keluarga fans menyentuhmu. Kau Tuan Cole yang mereka bicarakan? Tunggu sebentar. Kau tak mengenaliku? Serafina. Mungkinkah ia hilang ingatan? Jika kau berani menyentuhku, keluarga fans takkan membiarkanmu lolos. Jadi kau tak mengenaliku, Serafina? Tak apa, jangan khawatir. Sebelum keluarga fans menemukanmu, aku akan menyingkirkan tubuhmu dan menyingkirkannya sepenuhnya. Kujamin takkan ada yang menemukannya. Sayang, kau menganggap nyawa manusia sampah. Serafina, kau benar-benar luar biasa. Sepertinya semua pria rela mempertaruhkan nyawa untukmu. Jorok. Apa? Kau jatuh cinta padanya? Kalau begitu, kukirim kalian ke liang lahat. Bagaimana? Jangan lupa berterima kasih padaku. Jangan, dia tak punya masalah denganmu. Jangan sentuh dia. Ada apa? Merasa kasihan padanya? Kalau begitu, dia pasti harus mati. Bukan hanya itu, aku akan membuatmu melihat dia mati. Serafina, kau sudah jatuh begitu rendah. Tapi kau masih berani menantangku. Aku tadinya akan membiarkanmu mati cepat. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Pegang dia. Diam. Kau suka main fisik, ya? Menurutmu, benda ini akan terasa saat membakar tanganmu? Apa kalian semua sudah mati? Kalian bahkan tak bisa menangkap satu orang. Seorang CEO hebat menindas wanita. Kekuatan macam apa itu? Kau sudah diusir, tinggal anjing terlantar. Dan kau masih berani menyalak di sini? Apa katamu? Menyebutku anjing terlantar, ya? Akan kujadikan kau anjing terlantar. Anjing terlantar, ya? Anjing terlantar! Bicaralah, lanjutkan. Apa? Apa aku salah? Sampah yang ditolak Cole Group. Leo, berhenti bicara. Pergi ke neraka. Serafina. Halo, kami ingin bertanya sesuatu. Nyonya, jangan takut. Kami orang baik. Pernahkah Anda melihat gadis ini? Saya pamannya. Bukankah itu pacar Leo? Sepertinya Bill. Nyonya, bisakah Anda tunjukkan jalannya? Emi harus menjemput cucu saya. Masuk aja. Dia di rumah paling ujung. Terima kasih ya, Nyonya. Apakah dia mati? Masih bernapas. Ambil air. Percikan air padanya agar sadar cepat. Jalan buntu, kau tak bisa kabur. Kau tak bisa menyentuhku. Aku seorang fans. Bahkan keluarga Croft tak bisa dibanding keluarga fans. Jika kalian pintar, cepat bantu aku menahan Aiden. Jika tidak, tak ada yang lolos. Kau ingat, Serafina, kau memang banyak ulah ya. Saat kau buka mata, kau menyusahkanku. Ada orang di sini. Ini Tuan Zhao, kepala pelayan. Zhao. Jika kau menunda urusanku, kau tahu apa yang akan kulakukan. Ya. Tuan Cole, biar saya cek. Ada orang di sini. Saya kepala desa di sini. Keluarga ini sudah pindah. Ada perlu apa? Halo Pak Kepala Desa. Saya kepala pelayan keluarga fans dari Olympia. Nama saya Zhao. Nona kami hilang di kampung ini. Kami mohon bantuan Anda untuk mencarinya. Keluarga fans yang mana? Keluarga fans. Keluarga bangsawan kuno. Jangan khawatir. Asalkan Anda bantu kami mencari nona kami, Anda pasti akan diberi imbalan.
Jangan sentuh aku. Aku dari keluarga fans. Bahkan keluarga Croft tidak bisa dibandingkan dengan keluarga fans. Kalau kalian pintar, cepat bantu aku menahan Aiden. Jika tidak, kalian semua akan lolos. Mungkinkah keluarga fans itu? Bukankah kau bilang keluarga ini sudah pindah? Bukankah mereka sudah pindah? Saya membawa pemuda desa untuk mengambil rumah. Anda Tuan Zhao kan? Apakah Anda punya foto nona Anda? Ini memang wanita itu. Ternyata dia putri tertua dari keluarga bangsawan kuno. Jika mereka tahu saya menculik putri sulung mereka, apakah saya masih akan hidup? Anda pernah melihat nona kami sebelumnya? Oh tidak, tidak. Jika saya melihatnya, pasti saya akan langsung memberitahu Anda. Anda juga bisa periksa desa lain dulu. Tanya-tanya, mungkin dia tidak di desa kami. Suara apa itu? Karena kau mencari masalah, ku akhiri hidupmu cepat dan mengirimmu ke kubur. Ayo ambil pisau. Apa? Takut? Pikirmu keluarga fans akan membiarkanmu pergi jika tahu kau membantuku? Jika tahu kau membantuku? Jika tak membantuku, kau hanya mati lebih mengenaskan. Kau tahu harus apa kan? Ayo. Tak berguna. Apa? Mencoba panggil bantuan. Orang tua itu, kepala desa, tahu mana baiknya. Dia tak akan biarkan siapapun masuk. Sedangkan kau, tinggal tunggu mati. Oh, tidak. Bukan apa-apa. Mungkin hanya memindahkan barang agak berisik. Tolong. Kau cari mati namanya. Apa? Mau ikut dia juga? Kamu mau ikut dia juga ya? Aku akan bantu kamu. Jelas, ada sesuatu terjadi di dalam. Aku akan periksa. Sudah aku bilang, anak muda sedang bekerja. Aku tak peduli dari keluarga mana. Saat ini, kamu adalah pelanggar. Kau menghalangiku. Itu karena nona muda kami ada di dalam, kan? Nona muda siapa? Aku tidak tahu. Cepat pergi. Menyingkir. Oh tidak, sudah berakhir. Semuanya berakhir. Dia tidak benar-benar mati, kan? Membunuh berarti hukuman penjara. Marco tidak berkata apapun tentang membunuh orang sebelumnya. Kenapa kamu takut? Kami tidak membunuh siapapun, tapi kami yang menangkap mereka. Lihat, jika kita melepaskan tali, maka kita tidak akan jadi kaki tangan. Kami tak tahu dia akan membunuh orang. Jangan salahkan kami. Serafina, lari. Tangkap mereka. Jangan takut, Nona. Kami semua di sini. Tuan Zhao, selamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka. Luna, bawa dia ke rumah sakit cepat. Nona. Tuan Zhao, aku akan membuatnya. Menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bermimpilah. Kakekku akan datang menyelamatkanku. Jangan khawatir. Aku pastikan keluarga Croft ikut ke neraka bersamamu. Sudah berakhir. Aku hanyalah penagih utang sialan. Bagaimana aku bisa berurusan dengan orang besar? Nona fans, semua ini perbuatannya. Tolong berbelas kasihan. Begitukah? Tapi bukankah kau yang menculikku dan mencoba memaksakan diri padaku? Sekarang kau takut? Terlambat. Dan kalian semua takkan ada yang lolos. Kami membantu Leo. Dia seharusnya membiarkan kami pergi, kan? Bahkan sebagai hantu, aku takkan melepaskanmu. Akulah yang takkan melepaskanmu. Urus mereka semua.
Kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Kalau bukan karena aku, kau... Asalkan kau baik-baik saja. Mereka benar-benar tanpa hati nurani membantu penjahat. Ini bukan urusanmu. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana kabar Luna? Kesehatannya memang tidak baik sejak awal. Penundaan ini agak lama. Tapi, dia seharusnya bangun dalam beberapa hari. Begitu Luna sembuh, aku akan membawanya pergi. Leo, sudahkah kau berpikir untuk tinggal di Olympia? Jika kau tidak mau tinggal di tempatku, aku bisa mengatur tempat untuk kau tinggali. Aku hanya berpikir, Desa Whisperwind punya sumber daya terbatas dan tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk Luna. Tidak, terima kasih. Jika aku memutuskan untuk tinggal, aku akan mengatasinya sendiri. Ini antara aku dan kakakku bagaimanapun. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kau menyelamatkanku. Ini yang bisa kulakukan. Kau tidak harus menjawabku segera. Pikirkan baik-baik. Aku akan periksa ayahku dulu. Aku akan ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantu. Bagaimana ayah? Tuan Vance hanya dipenuhi amarah dan kecemasan yang memicu penyakit lama. Aku punya cara, tapi butuh waktu. Asalkan ayahku bangun, waktunya tidak penting. Jika kau butuh sesuatu selama ini, katakan saja. Ya, katakan saja. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Nona, kami tidak menerima. Nona Vance, aku tahu kau di dalam. Biarkan kami berdua berbicara baik-baik. Nona Vance. Tuan Croft, sepertinya saya tidak pantas. Anda tak datang kecuali ada maunya. Sepertinya ini bukan kunjungan biasa. Nona Vance, ini semua salah saya karena lalai membiarkan Aiden tidak menghormati Anda. Tolong Nona Vance, berikan keringanan dan selamatkan keluarga Croft. Selamatkan keluarga Croft? Cucu Anda tidak pernah memikirkan untuk menyelamatkan saya. Orang-orang yang mencoba membunuh saya bertindak atas nama keluarga Croft. Apakah Anda benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura? Saya pasti mulai pikun. Saya membiarkan orang luar menggunakan nama keluarga Croft bertindak seenaknya dan menimbulkan masalah bagi Anda. Tetapi untuk masalah ini, orang tua ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang luar? Bukankah dia cucu kesayangan Anda? Ibunya memutuskan hubungan dengan keluarga Croft sudah lama sekali. Bagaimana mungkin saya punya cucu seperti itu? Tuan Croft, Anda benar-benar pantas menyandang nama Anda. Langkah Anda ini, memilih keadilan daripada keluarga, adalah langkah yang brilian. Namun, saya mendengar Aiden sendiri berkata bahwa Anda, Tuan Croft, akan membantunya. Mungkinkah saya salah dengar? Tolong Nona Vance, yakinlah. Saya sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Dan mustahil bagi saya untuk membantunya. Lalu bagaimana dengan insiden di Hotel Croft? Anda juga tidak tahu tentang itu? Itu kelalaian saya. Membiarkannya melakukan hal yang begitu konyol di Hotel Croft. Saya minta maaf kepada Anda. Saya tak pantas Anda berlutut. Rasanya terkutuk. Nona Vance, asalkan Anda bersedia menyelamatkan keluarga Croft, apapun penebusan yang Anda mau, akan saya lakukan. Tuan Croft, permintaan maaf Anda. Mengapa Anda menetapkan syarat terlebih dahulu? Nona Vance, saya tahu bahwa Anda, Nona Vance, dikenal dengan tindakan drastis Anda. Tetapi fondasi keluarga Croft telah berdiri selama berabad-abad, bukan? Anda tidak akan menghapus kami sepenuhnya, bukan? Namun fondasi keluarga Croft telah berdiri selama berabad-abad, bukan? Anda tidak akan melenyapkan kami sepenuhnya, kan? Yakinlah Tuan Croft. Dengan wilayah seluas milik keluarga Croft, bagaimana mungkin saya menghancurkannya? Saya yakin Anda tahu apa yang saya inginkan sebelum Anda datang. Kalau begitu, mari langsung ke intinya. Selama Anda, Tuan Croft, menyerahkan seluruh Croft Corporation, saya jamin keluarga Croft kehidupan bebas dari kekhawatiran dan kekurangan. Serafina, dasar gadis muda, jangan terlalu serakah. Karena Anda tidak di sini untuk tulus meminta maaf, Tuan Croft. Silakan pergi. Xiong, antar dia keluar. Silakan. Setelah sekian lama, William Vance masih belum muncul. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi.
Zhao, Silas Croft ini, dia sepertinya tak akan menyerah mudah. Tolong awasi baik-baik selama periode ini. Baik. Ada apa? Apakah Anda ditekan oleh keponakan saya? Dan sekarang mencari bantuan saya? Nona Vance, saya punya berita. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Saya tidak tertarik. Anda boleh pergi. Bagaimana jika ini tentang pewaris keluarga Vance? Apakah Anda puas membiarkan Serafina menjadi kepala keluarga? Ini yang ditemukan bawahan saya. Penyakit lama William Vance kambuh kembali. Dan dia tidak sadarkan diri. Anda sekarang satu-satunya tetua dalam keluarga Vance. Jika putra Anda menjadi pewaris, maka keluarga Vance akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Dan mengapa saya harus mempercayai Anda? Karena ambisi Anda, Tuan Arthur Vance. Apakah Anda benar-benar ingin hidup selamanya dalam bayangan orang lain? Bicaralah. Apa yang Anda inginkan? Menjadi setara dengan keluarga Vance. Anda ingin setara dengan keluarga Vance saya? Baiklah. Karena Anda tidak mau bekerja sama, Tuan Vance, maka terjadilah. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan. Jujur saja, siapa yang mengendalikan keluarga Vance? Tidak terlalu penting bagi saya. Tunggu, berhenti. Saya bisa setuju, tapi Anda juga harus menjamin bisa mewujudkannya. Tentu saja. Kalau begitu, Tuan Vance, senang berbisnis. Bagaimana, Ayah? Semuanya berjalan lancar. Apakah dia sadar atau tidak tergantung pada hari ini? Terima kasih atas kerja kerasmu selama beberapa hari ini. Biar aku saja. Terima kasih sudah membantuku. Tapi jangan merasa tertekan. Jika Ayah tidak bangun hari ini, kita masih bisa pikirkan solusi lain. Urusanmu adalah urusanku. Maksudku, kau sudah membantu Luna dan aku. Jadi, sudah sepantasnya aku membantumu. Nona, Bapak Arthur Vance membawa para pemegang saham perusahaan. Mereka bersikeras bertemu sang tuan, dan mereka semua di ruang tamu menolak pergi. Paman Arthur saya memang banyak tahu. Kalau begitu aku akan menemui mereka. Hei, aku ikut denganmu. Kau khawatir padaku? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ayahku bangun saja. Sudah merupakan bantuan terbesar bagiku. Baiklah. Kalau begitu aku akan menjagakan Bapak Vance untukmu. Pergilah lakukan apa yang perlu. Terima kasih. Para tetua terhormat, apa maksudnya kunjungan tak diundang ini? Beraninya kau. Kakakku dalam keadaan koma. Dan kau merahasiakan hal sepenting ini dari kami. Apa Anda mencoba memonopoli keluarga Vance? Ethan, ayahku hanya koma tahu. Bagaimana bisa aku menguasai keluarga Vance? Lagi pula, keluarga Vance aslinya ditinggalkan untukku oleh ayahku. Dan jangan lupa, semuanya. Siapa yang memberimu semua yang kau punya sekarang? Serafina, tanpa dukungan ayahmu, kau pikir kau masih begitu angkuh putri kesayangan manja, CEO Vance Corporation? Dengar ya, mulai hari ini, kau akan diinjak-injak oleh anakku. Paham? Ayahmu tak sadarkan diri sekarang. Jadi, aku tak akan bertele-tele. Kau tinggalkan perusahaan. Berikan posisi penerus kepada anakku. Dengar itu, Serafina. Akulah putra tertua keluarga Vance. Kau hanya wanita, hak apa kau punya bersaing denganku? Serahkan saja posisinya. Ethan, kau hanyalah pejantan mabuk. Dan kau pikir kau pantas? Aku takut keluarga Vance akan hancur bahkan sebelum jatuh ke tanganmu. Kalian semua hanya memakai nama keluargaku untuk hidup bermalas-malasan. Dalam mimpimu. Oh, keponakanku tersayang. Jangan coba bersikap tangguh di sini. Lihat. 4 orang ini, mereka semua pemegang saham inti perusahaan. Selama mereka setuju untuk menyingkirkanmu dari CEO, kau harus pergi. Kau tak punya pilihan lain. Baiklah, karena semua sudah di sini, mari kita adakan pemungutan suara. Yang setuju Serafina mundur dari CEO, angkat.
angkat tangan. Apa kau benar-benar akan membuatku menyerahkan posisiku pada orang ini? Jika kau tak memikirkan perusahaan, setidaknya pikirkan dirimu sendiri. Apa gunanya mengikutinya? Baiklah, berhenti berteriak. Karena semua sepakat, mulai hari ini, kau bukan lagi CEO perusahaan. Serafina, kami tahu kau tak ingin pergi, tapi kau harus pikirkan perusahaan. Kau adalah wanita. Saat kau menikah, apa kau harap perusahaan akan memakai namamu? Ethan, meski kau ingin bersaing denganku, setidaknya kau harus mampu mengelola perusahaan. Dan untuk kalian semua, kalian hanyalah antek-antek penjahat. Jangan datang memohon padaku untuk kembali nanti. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Dokumen ini membutuhkan tanda tangan. Menyerahkan hak waris sukarela, meninggalkan keluarga fans sukarela. Bermimpilah. Serafina, jangan cari masalah. Tanda tangani dokumen ini. Jangan paksa aku. Selama ayahku masih hidup, kau lupakan aja. Kalian sekumpulan munafik sok suci, penuh ambisi kejam. Menguasai perusahaan saja tidak cukup, kalian ingin menelan keluarga fans juga? Itu hanya mimpi. Keluarga fans selalu diwariskan garis ayahku. Kalian hanya menumpang ketenaran kami. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat anjing berani gigit tangan tuannya. Dasar tak tahu terima kasih. Hari ini, kau akan tanda tangan, mau atau tidak. Kemari. Kalian penjahat keji. Walau aku tanda tangan, apa kau akan lepaskan ayahku? Tidak. Jadi selama aku Serafina fans hidup, aku takkan pernah tanda tangan. Aku akan selalu menjadi satu-satunya pewaris keluarga fans. Cukup tangguh, ya? Aku tak percaya aku tak bisa memaksamu. Kemari dan tanda tangan untukku. Paksa dia tanda tangan. Arthur Vance. Arthur Vance, beraninya kau mengancam putriku di rumahku sendiri. William. Ayah. Paman William. Kau baik-baik saja. Apakah kau berharap aku tidak? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Aku hanya bersenang-senang sedikit dengan sepupuku. Bersenang-senang? Apakah bersenang-senang menendang putriku keluar dari keluarga fans dan menyuruhnya menyerahkan posisinya padamu dan putramu? Sungguh adik tersayang kau rupanya, dan kau keponakan tersayang. Ayah, kau baik-baik saja? Sayang, ayah baik-baik saja. Bangunlah. Serafina adalah putriku penerus Vance Corporation, pewaris keluarga Vance. Bagi Anda yang punya masalah, bisa keluar dari perusahaan sekarang. Tuan Vance, kami semua dipaksa. Mereka memaksa kami melakukannya. Sedangkan kalian berdua, kalian bukan lagi bagian keluarga Vance. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat apapun dari keluarga Vance. William, aku hanya bingung sesaat. Lagi pula, aku adalah saudaramu sendiri. Aku terpengaruh oleh Croft. Ya. Aku terpengaruh oleh Croft. Aku tidak punya pilihan. William, cukup. Karena kau memperlakukan keponakanmu seperti itu, mengapa aku tidak memperlakukanmu sama? Untuk keluarga Croft, jangan khawatir. Mereka akan mendapat balasan. Usir mereka. William, kasihanilah aku. William. Ayah, kamu baik-baik saja. Itu luar biasa. Hari ini kita berhutang budi pada Leo. Jika tidak, aku takkan melihat putriku tersayang. Yah, ayah, kita benar-benar harus berterima kasih padanya dengan baik. Baiklah. Leo. Karena kau punya keahlian medis hebat, mengapa tidak bergabung dengan rumah sakit terbaik di Olympia? Tidak, terima kasih Tuan Vance. Saya hanya ingin membuka klinik kesehatan untuk mewariskan keahlian medis kakek saya dan melanjutkan warisannya. Serafina, aku perlu kau segera kirim orang untuk beli tanah. Mari kita berikan tanah itu pada Leo untuk klinik kesehatannya. Apa pendapatmu? Ya. Tidak. Ini terlalu murah hati. Oh, ambil saja. Kau sekarang seluruh keluarga kami penyelamat. Tapi aku tak bisa menerimanya. Baiklah, bagaimana kalau ini? Anggap saja ini investasi dariku, dan kau akan memberiku dividen. Oh, ayo.
Hei Zhao, apa pendapatmu tentang pria muda ini, Leo? Tuan Vance, apakah kau berpikir menjadikan Leo sebagai anggota keluarga Vance menantu? Lupakan saja. Biarkan orang muda mengurus urusan mereka sendiri. Di mana Leo? Waktu baik hampir habis dan dia belum di sini. Cepat telepon dan tanya dia. Dia di sini, Tuan. Menantu sudah datang. Serafina, Tuan Vance, maafkan saya. Tadi ada macet. Saya harus datang duluan sendiri. Rombongan belum tiba. Badanmu basah kuyup karena lari. Tuan Vance, kita harus segera pergi. Jika kau tak perlakukan putriku baik, Aku bisa cari menantu baru. jangan khawatir, Tuan Vance. Ayah, aku akan jaga Serafina seumur hidupku.